Pemirsa, tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pagi. Banjir merendam ratusan rumah. Seorang janda ditemukan tewas di irigasi. KPU Bandar Lampung kekurangan ribuan surat suara. Barang ini nggak ada di perutnya, ditelan dia. Nah ini surat perintah kami, saya yang pimpin Kasat Narkoba, KPU saya. Seorang kurir narkoba menelan 1 bungkus sabu-sabu saat akan ditangkap di sebuah gang sempit di desa Pring Ombo, Pringseu, Selasa siang. Meski sempat membantah tuduhan polisi, tersangka Randy akhirnya mengakui perbuatannya. Ia tidak bisa mengelak karena saat menelan sabu-sabu dilihat polisi yang mengejarnya. Iya, saya lihat kamu masukin ke Polres. Ditolong loh kamu itu. Randy ditangkap bersama seorang temannya bernama Yofi Sanjaya. Keduanya akan mengantarkan sabu-sabu tersebut ke seorang pembeli atas suruhan seorang bandar. Setelah tiba di kantor polisi, sabu-sabu yang ditelan oleh tersangka Randy bisa dikeluarkan setelah tersangka buang air besar. Panik, saya panik aja, kalau nggak tahu mau dibuang apa di mana, saya langsung telan aja langsung. Langsung telan. Itu rasanya gimana? Nggak ada rasa, seret aja. Paketan 100 Pak. Baru pertama kali ini Pak. Mana bisa keluarnya? Saya berakin kedua. Didapati di 2 orang tersebut ternyata barang yang dipegang mereka langsung dimakan oleh si pelaku atas nama Randy. Bahkan kemudian kita upaya membantu mengeluarkan barang tersebut sehingga dikeluarkan lewat BAB si tersangka. 1 bungkus sabu-sabu yang sempat ditelan tersangka kini disita sebagai barang bukti. Penyidikan kasus ini masih akan dikembangkan polisi untuk memburu bandar narkoba. Asep Saifullah melaporkan dari Pringseu. Dua pembuat sekaligus pengedar uang palsu ditangkap polisi sektor Seputi Surabaya, Lampung Tengah Selasa siang. Tersangka Made Sudi Darmawan dan Wayan Mudiane, warga desa Binakarya, Kecamatan Putra Rumbia. Dalam pemeriksaan polisi mengungkap ratusan uang lembar pecahan Rp100.000 dan Rp50.000 palsu tersebut dicetaknya dengan mesin printer. Uang kemudian diedarkan dengan cara dibelanjakan ke warung-warung saat malam hari. Tersangka berdalih mengedarkan uang palsu karena terlilit utang. Belajarnya dari mana? Dari YouTube. Nyetak sendiri. Terus kendar sendiri. Kita beli dana. Uang asli 1 juta, uang palsunya 1 juta. Terus? Saya beliin dana ke akun saya. Aksi tersangka terungkap saat uang palsu tersebut dipakai untuk mengisi ulang saldo dompet digital atau e-wallet di sebuah agen ATM mini di desa pelosok. Kami bareng. Pecahan uang 100.000 dan 50.000 itu dicetak sendiri di rumah tersangka. Kemudian setelah dicetak, diolah, digunting, setelah dilakukan finishing dalam beberapa tahap, baru kemudian disebarkan melalui transfer top up dana melalui Briling.
Mesin printer serta ratusan lembar uang palsu senilai hampir 53 juta rupiah disita sebagai barang bukti. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan undang-undang tentang mata uang, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Tengah. Petugas Direktorat Polair Polda Lampung yang mengenakan baju preman mendatangi sebuah lokasi reklamasi atau penimbunan pantai di Desa Kelawi, Kecamatan Bakauheni, Lampung Selatan, Selasa siang. Dari tempat ini, petugas mendapati sebuah alat berat sedang bekerja menimbun pantai dengan tanah yang digerus dari bukit di sekitar pantai ini. Aktivitas reklamasi ini diduga ilegal. Dari lokasi tidak terdapat papan informasi terkait izin reklamasi dari pemilik lahan. Saat dimintai keterangan oleh petugas, para pekerja mengatakan tidak tahu menahu dengan perizinan dan tujuan reklamasi ini. Bos yang menyuruh menimbun pantai ini adalah Sukre, yang disebut-sebut sebagai pengusaha tempat wisata. Sampai nimbun siapa? Pak Sukre. Nah itu yang saya butuhin itu. Nanam sebuah ketapang tuh mau dibagusin gitu. Jadi diganti pohon-pohon yang bagus gitu. Mau ditata yang lebih rapi gitu. Aktivitas reklamasi sudah berlangsung sejak akhir 2023 lalu dan meresahkan warga sekitar, khususnya para nelayan karena reklamasi merusak ekosistem dalam laut. Sejauh ini penimbunan laut sudah selebar sekitar 50 meter dengan panjang lebih dari 100 meter. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Kelestarian hutan Gunung Rajabasa Kalianda mulai berkurang akibat banyak yang sudah gundul. Sebagian hutan di gunung ini telah beralih fungsi jadi perkebunan dan pemukiman. Padahal hutan Gunung Rajabasa adalah paru-paru kota Kalianda yang berfungsi sebagai filter dan pasokan oksigen bagi warga. Untuk mencegah kerusakan hutan yang lebih parah, ratusan anggota Tentara Angkatan Darat 043 Garuda Hitam Selasa pagi turun ke Gunung Rajabasa. Mereka menanam ribuan pohon di hutan ini. Nah ini penanaman pohon ini untuk mengimbangi pencemaran udara itu. Kemudian juga manfaatnya selain untuk udara bersih, kita juga manfaat dari kayunya atau dari buahnya selain buat manusia, tentunya buat makhluk hidup yang lainnya, hewan tentunya. Jumlah bibit tanaman yang disediakan Korem 043 Garuda Hitam Lampung lebih dari 6.000 batang yang terdiri dari pohon durian, cemara, sengon hingga alpukat. Dengan kegiatan ini diharap bisa mengembalikan kelestarian dan fungsi hutan Gunung Rajabasa. Ari Susanto melaporkan dari Lampung Selatan.